Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan gizi pada ibu hamil. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Bidan Bahariana Hazizah. Saya dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan gizi pada ibu hamil. Saya jurusan kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kegiatan penyuluhan kita. Yang pertama pembukaan, yaitu saya akan menjelaskan tujuan saya dan mengontrak waktu. Saya akan menyita waktu ibu sekitar 5 menit. Apakah ibu setuju? Nggih, sangat setuju, Bu. Yang kedua, inti, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi seimbang ibu hamil, kebutuhan zat gizi untuk ibu hamil, manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil, dan dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Di sini saya akan menyita waktu ibu sekitar 10 menit. Apakah ibu setuju? Nggih, setuju. Silahkan, Bu. Dan yang terakhir penutup. Di sini saya akan melakukan tanya jawab kepada ibu. Saya akan menyita waktu ibu sekitar 5 menit. Apakah ibu setuju? Nggih, setuju. Baiklah, mari kita melakukan penyuluhannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan penyuluhan saya. Di sini tujuan instruksional umum saya yaitu setelah mendapatkan penjelasan tentang nutrisi ibu hamil selama 10 menit, diharapkan ibu dapat mengerti dan memahami mengenai tentang berbagai kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Yang kedua, tujuan instruksional khusus setelah mendapatkan penjelasan tentang nutrisi ibu hamil, diharapkan ibu mampu yang pertama dapat mengerti pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil. Yang kedua, mengerti dan paham tentang kebutuhan zat gizi ibu hamil. Yang ketiga, mengerti manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Dan yang keempat, dapat mengerti dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Apakah ibu sudah mendengarkan dengan jelas? Nggih, sangat jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian gizi seimbang pada ibu hamil. Mengapa saya akan bertanya kepada ibu? Ya, Mengapa gizi seimbang penting bagi ibu hamil? Apakah ibu tahu? belum tahu. Nah, itu gunanya saya melakukan penyuluhan agar ibu dapat mengerti bagaimana pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil. Di sini gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Gizi seimbang sangat penting terutama pada ibu yang sedang hamil untuk keperluan dirinya sendiri dan juga janinnya. Keadaan gizi juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, pertumbuhan dan perkembangan janin, serta persiapan laktasi ibu, sehingga kebutuhan makanan ibu meningkat. Makanan tersebut digunakan untuk pembentukan janin, persiapan pembentukan ASI, tumbuh kembang bayi, selanjutnya untuk kesehatan ibu. Pada 3 bulan kehamilan, kebutuhan makan naik perlahan-lahan, tapi pada bulan-bulan selanjutnya pertumbuhan janin yang dikandung tumbuh dengan pesat sehingga makan yang dibutuhkan juga meningkat. Yang kedua, pertambahan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil. Yang pertama pada trimester pertama minggu ke-1 sampai ke-12 yaitu 1 sampai 2,5 kg. Trimester pertama penting karena saat itu terjadi pembentukan dan pertumbuhan otak, syaraf, jantung dan organ-organ reproduksi janin. Pada saat yang sama, kemungkinan nafsu makan ibu berkurang karena mual-mual dan muntah. Tidak heran jika kenaikan bobot ibu pada trimester pertama tidak banyak. Bahkan kadang berat badan malah turun 1-2 kilo. Tapi jangan khawatir Bu, janin yang kurang nutrisi karena tubuh Anda akan selalu memprioritaskan kebutuhan janin. Meski harus mencuri cadangan gizi dari tubuh Anda, berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, seperti susu, telur, buah-buahan, asinan, sup, dan lain-lain. Dan makanan ringan lainnya seperti biskuit, crackers, dan sebagainya sesuai dengan selera ibu masing-masing. Yang kedua pada trimester kedua, yaitu dari minggu 12 sampai 28, yaitu 5 kg.
Pada trimester kedua, nafsu makan ibu biasanya pulih sehingga berat badan meningkat rata-rata 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Pertumbuhan janin pun ngebut. Sebagian besar berat badan Anda terserap untuk pertambahan berat janin. Kebutuhan akan zat gizi tenaga seperti nasi, roti, singkong, gula, minyak, santan, dan lain-lain lebih banyak diperlukan dibandingkan kebutuhan saat tidak hamil. Demikian juga kebutuhan zat pembangun dan pengatur seperti lauk pauk, yaitu seperti sayuran, buah-buahan yang berwarna. Tambahan kalori dan protein adalah 3,85 kalori dan protein 12 gram terdiri dari nasi setengah piring, ikan setengah potong, tempe 1 potong, sayuran 1,5 mangkok, minyak setengah sendok makan. Selanjutnya trimester ketiga yaitu 28 sampai lahir, yaitu 4 sampai 5 kg. Meski pada minggu ke-28 pertambahan volume darah ibu hamil mencapai puncaknya, namun secara keseluruhan pertambahan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Syukurlah, karena itu pun sudah membuat ibu hamil kepayahan membawa perut besarnya. Pada saat ini, janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Umumnya nafsu makan ibu sering lapar. Jangan makan yang berlebihan sehingga BB tidak terlalu naik banyak. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak dan hidrat seperti makanan manis-manis dan gorengan dikurangi ya Bu. Bahan makanan sumber zat pengatur dan pembangun perlu diberikan lebih banyak dibandingkan pada kehamilan trimester kedua, karena selain untuk pertumbuhan janin, sangat diperlukan ibu untuk proses persalinan. Pada masa ini lambung menjadi sedikit terdesak dan ibu merasa kepenuhan. Karena itu berikan makanan dalam porsi kecil seiring agar gizi yang diperlukan ibu dapat terpenuhi. Apakah ibu tahu kemana larinya berat badan ibu hamil? Tidak tahu. Di sini saya akan menjelaskan kemana larinya berat badan ibu hamil. Yang pertama, berat janin yaitu 2,5 sampai 3,5 kg. Yang kedua, plasenta yaitu kurang lebih 0,5 kg. Yang ketiga, cairan ketuban 0,5 sampai 1 kg. Yang keempat, darah yaitu kurang lebih 2 kg. Yang kelima, cairan tubuh kurang lebih 1,5 kg. Rahim yaitu 0,5 sampai 1 kg. Payudara yaitu kurang lebih 0,5 kg. Dan cadangan lemak yaitu kurang lebih 3,5 kg. Berapa harus naik? Jika sebelum hamil berat badan ibu kurang atau sebaliknya kegemukan, sebaiknya sesuaikan dulu dengan berat badan normal sesuai klasifikasi berat badan. Ini karena berat badan sebelum hamil ternyata mempengaruhi seberapa banyak kenaikan berat badan yang dianjurkan selama hamil. Yang pertama, bila berat badan ibu selama hamil normal, maka pertambahan sebaiknya antara 9 sampai 12 kg. Bila berat badan ibu sebelum hamil berlebihan, maka pertambahan sebaiknya antara 6 sampai 9 kg. Dan yang ketiga, bila ibu mengandung bayi kembar 2 atau lebih, maka kemungkinan berat badan ibu akan bertambah lebih banyak dari jika mengandung 1 bayi. Yang ketiga, kebutuhan zat gizi selama kehamilan. Yang pertama, karbohidrat. Sebagai sumber tenaga dapat diperoleh dari jenis padi-padian, umbi-umbian seperti kentang. Yang kedua, protein. Sebagai zat utama untuk membangun jaringan-jaringan bagian tubuh. Sumber protein hewan yaitu daging, ikan, unggas, telur. Sumber protein nabati yaitu terdiri dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang ketiga, vitamin C. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dapat diperoleh dari buah-buahan yang berwarna kuning. Apakah ibu tahu buah-buahan yang berwarna kuning seperti apa? Jeruk. Iya, wortel dan sayur-sayuran lainnya. Yang keempat, vitamin A. Untuk perkembangan psikomotor dan penglihatan anak, sumber vitamin A bahan hewani yaitu seperti minyak ikan dan kuning telur.
Bahan nabatinya yaitu seperti wortel dan sayur daun seperti bayam, kangkung, buah-buahan yang terutama berwarna merah seperti tomat dan si. Untuk pembentukan darah dapat diperoleh dari bahan makanan hewan seperti telur, hati, daging. Bahan makanan nabati, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, sayuran hijau seperti bayam, daun singkong, dan kangkung. Yang keenam, cairan. Air merupakan bagian tubuh yang terbesar. Hampir 3/4 dari berat tubuh adalah air. Tubuh menggunakan air untuk beberapa fungsi. Air adalah peralut semua hasil pencernaan, pembawa zat-zat kotoran dari sel-sel ke ginjal. Air juga menolong mengatur suhu tubuh. Seseorang memerlukan sekitar 6-8 gelas air dalam sehari. Ibu hamil dianjurkan minum 2 liter per hari. Prinsip makanan ibu hamil adalah makan 1-2 piring lebih banyak dari biasanya selama hamil. Makan aneka ragam makanan 4-5 kali sehari untuk memenuhi gizi ibu selama hamil. Terus menghindari makanan yang berbumbu pedas dan berlemak. Menghindari alkohol karena dapat mengganggu pencernaan dan janin. Sumber air bagi tubuh ada 3 macam, yaitu melalui cairan yang diminum seperti air bersih, susu, sari buah, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui makanan seperti sayur mentah, buah-buahan yang kaya air, sop, dan makanan lainnya yang mengandung banyak air. Dan yang ketiga, melalui metabolisme dalam tubuh. Yang keenam, mineral. Mineral dibutuhkan untuk pembentukan darah dan lain-lain. Mineral berfungsi sebagai koenzim, memungkinkan tubuh melakukan fungsinya seperti memproduksi tenaga, pertumbuhan dan penyembuhan. Ada 15 macam mineral yang diperlukan untuk tubuh seperti kalsium, fesium, yodium, mangan, klorin, fosfor, belerang, seng, kalium, sodium, dan sebagainya. Makan yang mengandung mineral di antaranya seperti susu, hati, kuning telur, sayur-sayuran yang berwarna hijau, daging, dan ikan. Yang keempat, manfaat gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan hewan. Yang keempat, manfaat gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. Yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Yang ketiga, supaya luka-luka persalinan lekas sembuh dalam nifas. Contoh menu makanan ibu hamil. Makan pagi, nasi 150 gram sama dengan 1 gelas, telur, tempe 50 gram sama dengan 2 potong, sayuran 50 gram sama dengan setengah gelas, minyak 5 gram sama dengan setengah sendok makan, susu 200 cc sama dengan 1 gelas. Pukul 10, ibu bisa memakan bubur kacang hijau 1 gelas. Makan siang atau sore, ibu bisa makan nasi 200 gram sama dengan 1,5 gelas, ikan 50 gram sama dengan 1 potong, tempe 50 gram sama dengan 2 potong, sayuran 100 gram sama dengan 1 gelas, pepaya 100 gram dan 1 potong, minyak 10 gram sama dengan 1 sendok makan. Yang kelima, dampak bila ibu kekurangan gizi. Pengaruh bagi ibu hamil, yaitu yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, pendarahan dalam masa kehamilan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi infeksi tinggi. Yang keempat, anemia atau kurang darah. Pengaruh waktu persalinan. Yang pertama, persalinan sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya atau prematur. Dan yang ketiga, pendarahan setelah persalinan. Pengaruh pada janin. Yang pertama, keguguran. Yang kedua, bayi lahir mati. Yang ketiga, cacat bawaan. Dan yang keempat, anemia pada bayi. Dan yang kelima, berat badan lahir rendah. Sekian penyuluhan yang saya lakukan. Apakah ibu mendengar jelas apa yang saya sampaikan? Sangat jelas. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Ada yang saya tanyakan ini, gimana nih Bu? Apakah benar kata orang
kalau hamil tidak boleh makan cumi sama makan buah salak. Gimana nih Bu? Tolong dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, kata orang-orang, apakah benar ibu hamil tidak boleh memakan salak dan cumi? Itu Nah, itu fungsinya di sini saya melakukan penyuluhan kepada ibu hamil supaya ibu dapat mengetahui apa saja yang boleh dimakan dan apa saja yang tidak boleh dimakan. Apakah boleh memakan buah salak? Buah salak boleh dikonsumsi ibu hamil karena dapat memberikan manfaat bagi ibu dan janin. Namun jangan makan terlalu banyak ya Bu saat kehamilan, terutama dalam keadaan perut kosong. Dan yang kedua, apakah cumi boleh dimakan ibu hamil? Dengan sejumlah kandungan itu cumi rendah akan natrium dan lemak jenuh. Telah terbukti bahwa mengkonsumsi 5 ons cumi setiap minggu aman untuk kehamilan. Tidak seperti banyak makanan laut lainnya seperti ikan pedang dan hiu. Cumi memiliki nilai gizi yang sangat besar ketika dikonsumsi pada masa kehamilan. Apakah sudah jelas Ibu? Ya, sangat jelas Bu. Terima kasih atas sarannya Bu. Sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.